SMA part 64. Nada dering yang digunakan sebagai alarm berhasil membuat Bunga terbangun. Bunga menggeliat dalam tidurnya. Bunga bangkit dari tidurnya dengan menguapkan khas orang bangun tidur. "Boy," lirik Bunga ketika melihat Boy tidak ada di sebelahnya. Bunga menoleh ke arah jam. "Udah jam 5:30. Palingan Boy lagi latihan atau siapin sarapan," lirik Bunga dan berjalan ke kamar mandi. Bunga membawa semua barang yang akan ia pakai nanti ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Bunga menyelesaikan semuanya di kamar mandi. Ia keluar dengan wajah yang lebih fresh dan wangi pastinya. "Bunga," sapa Boy yang tengah duduk. Bunga mengernyit. "Kamu belum mandi?" tanya Bunga yang melihat keringat Boy bercucuran. Boy menggeleng. "Habis latihannya tadi?" tanya Bunga. Boy menggeleng lagi. "Terus kamu dari mana? Pakai banjir segala." Bunga menggunakan kata banjir sebagai kata sindiran atas keringat Boy yang bercucuran banget. "Olahraga," singkat Boy. Bunga memutar bola matanya malas. "Bedanya apa coba, latihan sama olahraga?" "Beda lah, latihan itu biasa gue pakai untuk lomba, ya kayak lantaran pas polsek. Itu baru latihan, kalau olahraga itu yang bentuk tubuh," jelas Boy tentang perbedaan dua kata yang Bunga bilang sama. Bunga melipatkan kedua tangannya di depan dada seraya menghela nafasnya kesar. "Ya udah, mandi sana. Udah jam 6 tuh," titah Bunga melihat jam dinding hampir menunjukkan ke arah jam 6 tepat. Boy berdehem lalu mengambil pakaiannya. Kemudian Boy masuk ke dalam kamar mandi. "Bentuk badan? Nge-gym maksudnya? Tapi kan di sini nggak ada alat-alat kayak gitu. Lagian gue juga udah pernah keliling nih apartemen, gak ada apa-apa yang buat gue kepo tuh." Kalau dilihat sih badan Boy emang six-pack, tapi kan dia nggak pernah keluar apartemen, bahkan kayak base camp aja nggak pernah lagi, jarang. Di depan kelas, Buknet, guru matematika sekaligus wali kelas 12-1 tengah sibuk menerangkan materi yang ia terangi. Ada yang memperhatikan guru tersebut, namun ada juga yang tidak. Semua kembali lagi pada pribadi masing-masing. Sedangkan Bunga, orang yang notabene sebagai juara kelas di kelas ini, malah masih berkutat dengan pemikirannya akan Boy. Bunga masih bingung apakah Boy menyembunyikan sesuatu darinya, atau Bunganya saja yang terlalu pintar hingga dia tidak tahu apa-apa tentang Boy. "Bunga," ucap Buknet dari depan kelas. "Hah?" kaget Bunga cengeng. Semua murid menertawakan akan reaksi yang Bunga tunjukkan. Bahkan Niki dan Nila juga ikut menertawakannya walaupun hanya tersenyum tipis. "Kamu dari tadi perhatian saya atau tidak?" tanya Buknet tegas. Itu Bu, saya perhatikan kok Bu." "Sekarang kamu kerjakan soal yang saya berikan," perintah Buknet lalu membuat soal akan materi yang ia jelaskan tadi. Tidak lupa ia hapus semua materi yang ada di papan tulis agar Bunga tidak menyontek dari sana. Bunga membuang napasnya gusar. Ia menoleh ke arah Niki dan Dila untuk minta bantuan. Tapi apa? Mereka menindihkan bahu. Mereka tidak bisa membantu apa-apa untuk kondisi saat ini. Apalagi mereka tidak begitu jago pelajaran yang dipegangi wali kelas mereka. Bunga bangkit dari duduknya dan berjalan ragu ke papan tulis. Bunga mengambil spidol dan mulai membaca soal yang diberikan Bunga. Bunga menelan salivanya dengan susah payah. Materi integral, batin Bunga. Bunga menggaruk kepalanya yang tidak gatal seraya menggerutu dirinya sendiri. Hal ini Bunga lakukan bukan karena ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi ia kaget karena soal yang diberikan sangat panjang, dan apalagi Bunga sangat malas untuk berpikir saat ini. Bunga meyakinkan dirinya dengan mengucapkan basmalah sebelum spidol yang ada di genggamannya kini bersentuhan dengan papan tulis. Bunga mulai membaca soal dengan teliti, dengan mulut komat-kamit. Soal nomor 1 selesai Bunga kerjakan. Selanjutnya soal nomor 2 Bunga kerjakan. Dan pastinya Bunga kaget melihat soal yang berada di papan tulis sebelahnya. Lebih panjang daripada soal yang baru saja ia kerjakan. Bunga merasakan pusing sekarang, apalagi ditambah pikirannya yang masih berkecambuk tentang Boy masih berkeliaran di brandnya.
Kalau kita jadi bunga, mungkin tidak bisa langsung merangkul dua pemikiran berbeda sekaligus. Bunga, Niki, dan Dila tengah berada di kantin. Sedari tadi Bunga memilih diam, bukan karena dimarahi oleh Bu Ned karena melamun tadi, atau bagaimana. Tetapi lawan untuk diajak bicara itu memang tidak ada. Niki dan Dila memang berada di kantin, tapi mereka sedang memesan makanan di stand. Sedangkan Bunga duduk sendirian untuk menjaga kursi, bukan untuk jaga lilin ya. Bunga memutar bola matanya malas, usai melihat siapa yang berdiam tadi. Nungguin doi ya? Tanya Cindy, anak kelas 10 yang suka sama Boy dan tidak punya tata krama. Gak usah dijawab, Kak, ujar Mela, orang yang datang berbarengan dengan Cindy. Bunga tidak peduli. Ia hanya melirik ke arah Mela, sekilas lalu menatap sasarannya, Cindy. Bunga berdehem dengan aura yang ia miliki. Aura deheman ini ia keluarkan pada orang yang berani menantangnya, seperti Cindy. Jangan ganggu pacar gua. Bunga yang hendak mengeluarkan satu kata, sontak menghentikannya. Ya apalagi kalau bukan karena kehadiran Boy. Cindy mencengir. Bang Boy, dirinya. Ingin rasanya Bunga memuntahkan segala isi perutnya. Itu pun kalau ada yang beresi nantinya. Tapi sepertinya sih tidak ada. Yang ada mereka malah jijik, sama seperti Bunga yang sedang jijik dengan suara Cindy yang dibuat lembut-lembut kayak tepung terigu. Hasilnya mah kasar kayak garam kasar. Boy mengacuhkan kalimat Cindy yang lontarkan. Boy melanjutkan langkahnya yang terhenti dan duduk di sebelah Bunga. Lalu Boy mencium pucuk kepala Bunga lembut. Gimana? Masih mau apa cowok yang udah punya pasangan ini? Tanya Boy lantang, penuh penekanan pada Cindy. Hal ini membuat banyak sorot mata memperhatikan mereka. Bahkan ada yang merekam untuk status di Instagramnya atau pembicaraan gosip di kelas ketika jam kosong. Cindy tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum hambar. Ia cukup malu dengan beberapa kamera yang mulai merekam. Ya, meskipun sebenarnya nyali Cindy itu bisa dibilang lumayan lah untuk bertarung ala cewek-cewek barbar, walaupun masih berada di bawah Niki. Di sisi lain, Dila menipu pelan dengan Niki yang sedang memesan soto di stand kantin. Kenapa? Tanya Niki yang masih memantau Pak Dadang agar tidak melakukan kecurangan di mangkuk pesanannya. Itu ramah banget, tunjuk Dila tanpa melihat lawan bicaranya. Niki langsung menoleh ke arah objek yang ditunjuk oleh Dila. Itu meja kita kan? Tanya Dila memastikan bahwa bukan ia saja yang berpikiran seperti itu. Yang ditanya malah langsung menerobos gitu saja. Niki meninggalkan Dila dan Pak Dadang yang masih menyiapkan 8 mangkuk soto di sana. Niki juga tidak lagi memperdulikan atas pantauan yang selalu ia tunjukkan pada pedagang yang Niki datangi. Ya elah, gue malah ditinggal, dumel Dila. Pak, pesanannya nanti saya ambil ya, ujar Dila pada Pak Dadang, lalu menyusul Niki ke tempat kerumunan. Dila berjalan dengan agak susah. Pasalnya Dila lagi menerobos jalan penuh dengan massa. Tak lupa Dila mengucapkan izin agar diberikan jalan oleh orang yang ia lewati. Akhirnya Dila sampai ke tempat finish. Lebih tepatnya ke tempat di mana menjadi pusat perhatian oleh warga yang hendak mengisi perutnya. Lo jadi cewek? Niki mengeluarkan segala celenek pendeknya pada Cindy. Cewek yang tidak tahu malu itu. Ki udah dong, pinta Bunga. Pasalnya sejak Niki menjelajahi kerumunan itu, warga SMA Pancasila makin banyak yang nimbrung kemari. Cindy pun makin menjadi-jadi. Cindy hanya menunjukkan reaksi yang manggut-manggut tidak jelas, yang berhasil membuat jiwa Niki berapi-api hendak mencabik-cabik wajah Cindy. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ico yang baru datang, memegang bahu kiri Niki. Tapi Ico tidak langsung ke kantin, bareng lainnya. Ico ke toilet bentar untuk membuang hajatnya. Niki melepaskan tangan Ico yang menempel ke bahunya dengan kasar. Niki hanya menatap Ico tajam. Dia tidak berani mengeluarkan sepatah dua kata pun. Niki takut nantinya malah menyakiti hati kekasihnya itu. Apalagi keadaannya saat ini benar-benar berada di puncak yang begitu sensitif.